Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penikmat musik dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sejarah band-band terbaik di penjuru dunia. Apakah kalian siap? Sebelum kita mulai, ayo dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk langsung saja kita Dream Theater dibentuk pada bulan September tahun 1985 ketika gitaris John Petrucci dan basis John Myung memutuskan membentuk sebuah band untuk mengisi waktu luang mereka ketika bersekolah di Berklee College of Music di Boston. Mereka lalu bertemu seorang pemain drums, Michael Stephen Portnoy, di salah satu ruang latihan di Berklee. Setelah 2 hari negosiasi, mereka berhasil mengajak Mike Portnoy untuk bergabung. Setelah itu, mereka bertiga ingin mengisi 2 tempat kosong di band tersebut, dan Petrucci mengajak teman band semasa masih di SMA, Kevin Moore, untuk menjadi pemain keyboard. Dan band tersebut akhirnya lengkap ketika Chris Collins masuk menjadi vokalis. Dengan 5 anggota, mereka memutuskan untuk menamai band tersebut dengan nama Majesty. Menurut dokumentasi DVD Score, mereka berlima sedang mengantri tiket untuk konser Rush di Berklee Performance Center sambil mendengarkan lagu-lagu Rush dengan boombox. Portnoy lalu berkata bahwa akhiran dari lagu tersebut, Bastille Day, terdengar sangat majestic. Pada saat itulah mereka memutuskan Majesty adalah nama yang bagus untuk sebuah band. Pada saat-saat tersebut, Portnoy, John Petrucci dan Myung masih berkutat dengan kuliah mereka, dan juga dengan kerja paruh waktu. Jadwal mereka menjadi kian ketat sehingga mereka harus memutuskan antara berkonsentrasi lebih pada band atau belajar di bidang musik dan mengakhiri band Majesty. Namun akhirnya Majesty menang dan mereka bertiga keluar dari Berklee untuk berkonsentrasi di karir musik. Petrucci mengomentari tentang hal ini di dokumentasi DVD Score. Ia berkata bahwa pada saat itu sangat sulit meminta izin kepada orang tuanya untuk masuk sekolah musik. Dan lebih sulit lagi untuk meyakinkan orang tuanya agar ia boleh keluar dari sekolah musik. Kevin Moore juga akhirnya keluar dari sekolahnya, untuk berkonsentrasi dengan band tersebut. Awal 1986 diisi dengan berbagai konser di sekitar wilayah kota New York. Dalam kurun ini, mereka merekam demo, berjudul The Majesty Demo. Dalam jangka waktu 6 bulan, terjual habis 1000 keping kaset, dan mereka menjadi kian populer dalam lingkup metal progresif. Majesty Demos masih tersedia dalam bentuk rekaman asli sampai saat ini, meskipun sudah dirilis secara resmi dalam bentuk CD, melalui It's a Jam Records. Pada bulan November tahun 1986, setelah beberapa bulan menulis lagu dan tampil bersama, Chris Collins keluar dari band. Setelah setahun mencoba mencari pengganti, Charlie Dominici, yang berusia jauh lebih tua dan lebih berpengalaman daripada anggota lain dalam band, berhasil mengikuti audisi. Dengan stabilitas yang Dominici tunjukkan pada Majesty, mereka mulai meningkatkan jumlah pertunjukan bermain di daerah New York City, dan mendapatkan sejumlah besar perhatian. Saat mereka mulai terkenal, grup musik dari Las Vegas yang juga bernama Majesty, menuntut tindakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual yang terkait dengan penggunaan nama mereka, sehingga band ini terpaksa harus mencari nama baru. Berbagai kemungkinan diusulkan dan diuji, di antaranya Glaser, Magus, dan M1, yang semuanya mentah. Meskipun band ini sempat menggunakan nama Glaser selama sekitar 1 minggu, namun penggemar kurang bereaksi terhadap keputusan ini. Akhirnya, ayah Portnoy mengusulkan nama Dream Theater, nama sebuah teater kecil di Monterey, California, dan nama tersebut dipakai sampai sekarang. Awal 1986 diisi dengan berbagai konser di sekitar wilayah kota New York. Dalam kurun ini, mereka merekam demo, berjudul The Majesty Demo. Dalam jangka waktu 6 bulan, terjual habis 1000 keping kaset, dan mereka menjadi kian populer dalam lingkup metal progresif. Majesty Demos masih tersedia dalam bentuk rekaman asli sampai saat ini, meskipun sudah dirilis secara resmi dalam bentuk CD, melalui It's a Jam Records.
Pada bulan November tahun 1986, setelah beberapa bulan menulis lagu dan tampil bersama, Chris Collins keluar dari band. Setelah setahun mencoba mencari pengganti, Charlie Dominici, yang berusia jauh lebih tua dan lebih berpengalaman daripada anggota lain dalam band, berhasil mengikuti audisi. Dengan stabilitas yang Dominici tunjukkan pada Majesty, mereka mulai meningkatkan jumlah pertunjukan bermain di daerah New York City, dan mendapatkan sejumlah besar perhatian. Saat mereka mulai terkenal, grup musik dari Las Vegas yang juga bernama Majesty, menuntut tindakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual yang terkait dengan penggunaan nama mereka, sehingga band ini terpaksa harus mencari nama baru. Berbagai kemungkinan diusulkan dan diuji, di antaranya Glaser, Magus, dan M1, yang semuanya mentah. Meskipun band ini sempat menggunakan nama Glaser selama sekitar 1 minggu, namun penggemar kurang bereaksi terhadap keputusan ini. Akhirnya, Aya Portnoy mengusulkan nama Dream Theater, nama sebuah teater kecil di Monterey, California, dan nama tersebut dipakai sampai sekarang. Dengan stabilitas baru mereka, Dream Theater berkonsentrasi pada menulis lebih banyak bahan saat bermain konser di New York dan di daerah sekitarnya. Hal ini akhirnya menarik perhatian Mechanic Records, sebuah divisi dari MCA. Dream Theater menandatangani kontrak rekaman pertama mereka dengan Mechanic pada tanggal 23 Juni tahun 1988 dan berangkat untuk merekam album debut mereka. Band ini merekam album di Kajem Victory Studios di Gladwin, Pennsylvania. Merekam track dasar sekitar 10 hari, dan seluruh album selesai dalam waktu sekitar 3 minggu. When Dream and Day Unity dirilis pada tahun 1989. Mechanic akhirnya melanggar sebagian besar kontrak yang telah mereka buat untuk Dream Theater, sehingga band ini dibatasi untuk bermain di sekitar New York. Tur promosi untuk album hanya terdiri dari 5 konser, yang semuanya relatif lokal. Pertunjukan pertama mereka di Sundance Bayshore, New York sebagai band pembuka klasik rock power, Zebra. Setelah pertunjukan keempat, Charlie Dominici dikeluarkan karena band ini mulai merasakan keterbatasan suara vokal Charlie Dominici berdasarkan gaya vokal yang mereka inginkan. Band ini sedang mencari gaya vokal lebih mirip Bruce Dickinson atau Geoff Tate. Tak lama setelah itu, band Marillion meminta Dream Theater menjadi band pembuka bagi mereka di sebuah pertunjukan di Ritz, New York. Dominici diberi kesempatan untuk melakukan 1 kali lagi. Ini terjadi 2 tahun sebelum Dream Theater menemukan vokalis pengganti. Setelah kepergian Dominici, Dream Theater mengadakan audisi penyanyi dan menulis materi untuk album berikutnya. Dalam pencarian mereka untuk posisi vokalis, diikuti lebih dari 200 orang, di antaranya mantan vokalis Fates Warning John Art. John akhirnya memutuskan bahwa komitmen pribadinya yang lebih penting, dan ia memilih untuk tidak bergabung dengan band. Pada pertengahan 1990, di sebuah acara di New York, Dream Theater memperkenalkan Steve Stoney sebagai penyanyi baru mereka. Mereka telah berhasil merekam sebuah demo dengannya. Steve Stoney hanya melakukan 1 pertunjukan live dengan mereka, yang berakhir malapetaka, dan dipecat segera. Mereka mengatakan ia terlalu sering bergerak mengelilingi panggung dengan cara yang agak aneh, tampaknya melakukan kesan buruk bagi Bruce Dickinson. Ia sering berteriak, "Scream for Long Beach", yang sering Bruce Dickinson teriakan selama pertunjukan live-nya, beberapa kali sepanjang acara, meskipun mereka tampil di Bayshore. Ini adalah 5 bulan sebelum Dream Theater memainkan pertunjukan lain. Sampai tahun 1991, band ini tetap fokus dalam upaya untuk mencari vokalis dan menulis lagu. Selama periode ini mereka menulis sebagian besar materi yang akan menjadi album Images and Words, 1992. Pada bulan Januari tahun 1991, Kevin James Labrie, dari band glam metal Inter Rose, terbang dari Kanada ke New York untuk ikut audisi. James Labrie melakukan audisi 3 lagu dengan band, dan segera dikontrak untuk mengisi posisi vokalis. Setelah direkrut, Labrie memutuskan untuk menghilangkan nama depannya untuk menghindari kebingungan dengan Kevin lainnya di band, Kevin Moore. Selama beberapa bulan, band ini kembali untuk mengadakan konser, masih kebanyakan sekitar New York.
Derek Sulman dari Atco Records, sekarang Eastwest, sebuah divisi dari Elektra Records, menawarkan kontrak untuk 7 album berdasarkan 3 lagu demo, yang kemudian dibuat sebagai The Atco Demo, melalui fan club Dream Theater. Album pertama yang direkam di bawah kontrak label rekaman baru mereka adalah Images and Words, 1992. Untuk promosi, label merilis single dan video klip untuk lagu Another Day, tetapi tidak membuat dampak komersial yang signifikan. Lagu Pull Me Under, tanpa promosi terorganisasi dari band atau label mereka, berhasil diputar di radio. Sebagai tanggapan, ATCO membuatkan video klip untuk Pull Me Under, yang sering diputar di MTV. Sebuah video klip ketiga diproduksi untuk Take the Time, tetapi tidak berhasil seperti Pull Me Under. Keberhasilan Pull Me Under, dikombinasikan dengan tur tanpa henti di seluruh Amerika Serikat dan Jepang, menyebabkan Images and Words mencapai sertifikasi Gold di Amerika dan status Platinum di Jepang. Sebuah tur di Eropa digelar pada tahun 1993, termasuk sebuah pertunjukan di London's Market Club, yang direkam dan dirilis sebagai album live pertama band, Live at the Market. Selain itu, sebuah video kompilasi konser mereka di Jepang, dicampur dengan dokumenter rekaman dan tahap tur di belakang panggung, dirilis sebagai Images and Words, Live in Tokyo. Tanggal 8 September tahun 2010, Mike Portnoy mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Dream Theater, mengutip hubungan yang lebih baik dalam proyek-proyek lain, kelelahan, dan keinginannya untuk istirahat sebagai alasan. Dalam wawancara John Petrucci dengan Musik Radar, ia mengungkapkan bahwa awalnya Portnoy tidak ingin meninggalkan band. Ia hanya ingin mengambil istirahat selama 5 tahun. Dia akhirnya mempersingkat menjadi sekitar 1 tahun. Hanya setelah anggota band yang lain menolak proposal itu Portnoy memutuskan untuk keluar. Setelah Mike Portnoy meninggalkan Dream Theater, hubungan antara dia dan anggota band menjadi tegang. Pada bulan Februari tahun 2011 Portnoy mengeluh bahwa tak seorang pun dari anggota band ini yang mau menerima telepon dan membalas email darinya. Namun, kemudian Portnoy berkomentar bahwa hanya Petrucci dan Rudess yang masih berhubungan dengan dia. Ketegangan menjadi sangat tinggi ketika Portnoy menyebut James Labrie tidak sopan untuk komentar yang dibuat Labrie selama wawancara, yang menyatakan bahwa Dream Theater tidak sedih sama sekali setelah Portnoy tidak lagi menjadi anggota band. Pada suatu hari, laporan palsu muncul bahwa Portnoy telah menggugat Dream Theater. Portnoy menyatakan bahwa ia ingin bergabung kembali dengan band, mereka adalah orang-orang yang telah menutup pintu dan aku hanya butuh istirahat, dan aku sudah istirahat dan aku telah siap, bersedia dan mampu. Tapi jujur aku tidak berpikir mereka pernah akan menerima, mereka telah menutup pintu mereka dan aku pikir mereka terlalu keras kepala dalam pembuktian diri tanpaku. Jadi aku tidak terlalu berharap. Tapi pintuku selalu terbuka. Sekitar sebulan setelah keluarnya Portnoy, Dream Theater mulai audisi untuk drummer baru di New York City. Para kandidat diberitahu apakah mereka dipilih atau tidak pada tanggal 5 November tahun 2010. Drummer yang diundang untuk audisi adalah Mike Mangini, Derek Roddy, Thomas Lang, Virgil Donati, Marco Mineman, Aquiles Priester, dan Peter Wildur. Namun, hasil audisi tidak dipublikasikan sampai April tahun 2011 melalui 3 bagian seri dokumenter di YouTube yang diberi judul The Spirit Carries On. Dalam episode terakhir dari seri tersebut, diumumkan bahwa Mike Mangini adalah drummer yang dipilih. Petrucci kemudian menjelaskan bahwa Portnoy sebenarnya mendekati mereka untuk bergabung kembali setelah keputusan mereka memilih Mangini. Mangini saat itu telah meninggalkan pekerjaannya sebagai profesor di Berkeley dan berkomitmen untuk Dream Theater, sehingga tawaran Portnoy itu ditolak. Selama berkarir, Dream Theater berhasil membuat 14 album studio, 9 album live, 2 album mini dan 1 album kompilasi. Mantan member Dream Theater adalah Mike Portnoy, Derek Sherinian, Kevin Moore, Charlie Dominici, Chris Collins. Member Dream Theater hingga saat ini adalah John Petrucci, James Labrie, Mike Mangini, John Myung, dan Jordan Rudess. Bagaimana?
Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik dari beberapa band fenomenal yang kita bahas tadi? Jika kamu suka dengan video ini, boleh dong untuk like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video tentang band keren selanjutnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.